Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, my name is Mawar Sekar Airasita. My number student is 204190026. And now, I want to explain about speech act from pragmatics. And let's get it. Speech act. We will discuss about speech as the first one about definition of speech act. And next, performative versus constantive, and after that, explicit versus implicit performative, and the last is Austin's felicity condition. Well, let's get started. Definition. Speech act theory, to foreshadow by the Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein's views about language games, is usually attributed to the Oxford philosopher J.L. Austin. The basic ideas, which were formed by him in the late 1930s, were presented in his lectures given at Oxford in 1952 until 54, and later in his lecture at Harvard in 1955. These lectures were finally published posthumously as How to Do Things with Words in 1962. After his death in 1960, Austin's ideas were refined, systematized, advanced by his Oxford pupil, the American philosopher John R. Searle. So, bisa kita simpulkan, bisa kita bahas bahwa tindak tutur adalah teori penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Lawson Austin atau J.L. Austin dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Austin adalah salah seorang filsuf terkemuka dari sebuah kelompok yang disebut Oxford School of Ordinary Language Philosophy. Teori ini kemudian dikembangkan lebih mendalam oleh muridnya yaitu Searle. Dan sejak saat itu, pemikiran keduanya mendominasi kajian penggunaan bahasa yaitu ilmu pragmatis. And speech acts are acts of communication. To communicate is to express a certain attitude, and the type of speech act being performed corresponds to the type of attitude being expressed. Pada dasarnya, saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Menurut Austin, saat menggunakan bahasa, orang tidak hanya menghasilkan serangkaian kalimat yang terisolasi, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Menurut Austin juga, yang dimaksud speech act adalah the action performed in saying something. Tuturan dilontarkan seseorang tidak hanya sekedar untuk mengeluarkan rangkaian kata-kata saja, tetapi terdapat tindakan yang dia lakukan melalui tuturannya. Dengan kata lain, dengan menggunakan bahasa mereka melakukan sesuatu atau membuat orang lain melakukan sesuatu. Inilah yang disebut sebagai tuturan performatif. Well, about performative, tentang performatif ini, kita akan menuju ke bagian selanjutnya yaitu performative versus constantive. Performative versus constantive. In the 1930s, a very influential school of thought in philosophy was logical positivism. One of its central doctrines is what is now called descriptive fallacy.
namely the view that the philosophical interesting function of language is that making true or false statements. A particular version of the descriptive fallacy is the so-called verificationist thesis of meaning, namely the idea that unless a sentence can, at least in principle, be verified, it was strictly speaking meaningless. It was against the philosophical background that Austin set about developing his theory of speech acts. And Austin made two important points. The first one is he notes that some ordinary language sentences are not employed to make statements, and hence cannot be said to be true or false. Jadi dia mencatat beberapa kalimat bahasa biasa tidak digunakan untuk membuat pernyataan dan karenanya tidak dapat dikatakan benar atau salah. Contohnya, good morning. And secondly, yang kedua, and more importantly, yang lebih penting, Austin observed that there are ordinary language declarative sentences that resist a truth conditional analysis in a similar fashion. Point of uttering such sentence is not just to say things, but also actively to do things. In other words, such utterances have both a descriptive and an affect aspect. Nah, yang kedua ini, Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasa yang menolak analisis kondisi kebenaran dengan cara yang sama. Maksud dari mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi juga aktif untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, ujaran tersebut memiliki aspek deskriptif dan aspek efektif. Nah, Austin mengemukakan bahwa tuturan diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu performatif dan konstantif. Austin mengatakan, utterance can be classified as performative and konstantif. Nah, tuturan konstantif ini berisi pernyataan belaka dan dapat dikatakan benar atau salah. Tuturan konstantif adalah tuturan yang melakukan tindakan yang sama tetap tidak mengandung kata kerja performatif yang secara eksplisit atau secara gamblang menggambarkan tindak tutur yang dimaksudkan. Austin mengatakan, constantive utterance are performing the same act but do not contain a performative verb that explicitly describes the intended speech act. The hearer is left to infer the speaker's intention. Lalu, tuturan dapat dikatakan tuturan performatif bila terdapat verba performatif pada tuturannya. Contohnya, I promise I shall be there. Dari tuturan itu, bila ucapan itu dianggap sebagai suatu tindakan, yaitu berjanji, maka tindakan tersebut akan mengandung performatif. Yang dimaksud dengan mengandung performatif yaitu penutur mengucapkan sekaligus melakukan tindakan berjanji. Penutur berjanji bahwa dia akan menepati janjinya. Leach mengatakan, tuturan performatif adalah tuturan yang tidak dievaluasi sebagai benar atau salah, tetapi sebagai tepat atau tidak tepat. Austin mendefinisikan bahwa tuturan performatif adalah berupa kalimat yang menunjukkan tindakan. Ketika penutur berkeinginan agar mitra tuturnya melakukan tindakan tertentu, penutur cukup hanya menggunakan kata-kata tertentu dalam konteks tertentu. Hal tersebut dilakukan untuk mengarahkan penutur melakukan tindakan yang dimaksudkannya.
Ada contoh lagi yaitu I order you to sit down. I order you to sit down. Ada lagi, I apologize for my behavior. Kalimat dua ini merupakan tuturan performatif karena ditunjukkan oleh orang pertama, yaitu I, sebagai subjek. Kemudian ada tindakan yang sedang dilakukan, yaitu memerintah dan mengaku. I order you, I apologize. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu explicit versus implicit performative. Ini masih di ranah performatif ya. Dan kali ini explicit versus implicit. Mari kita bahas yang bagian eksplisit dulu. Explicit performatives are performative utterances which contain a performative verb that makes explicit what kind of act is being performed. Explicit performative adalah tuturan performatif yang berupa kalimat dengan melihat subjek orang pertama, yaitu I dan we. Kemudian bentuk kalimatnya simple present yang membuat kekuatan pada tindak tutur ilusi secara eksplisit atau langsung bahwa penutur menuturkan sesuatu kepada penutur secara langsung untuk mendapatkan tujuannya. Austin mengemukakan the formula has first person singular subject and an active verb in the simple present tense that makes explicit the illusionary act that the speaker intends to accomplish in uttering the sentence. Yang dimaksud dengan formula gramatikal adalah memiliki subjek orang pertama dan kata kerja aktif di dalam bentuk kalimat simple present yang membuat tindak tutur ini secara eksplisit atau secara gamblang yang dimaksud penutur tercapai dalam mengungkapkannya. Contohnya, I order you to clean up this table. Kalimat di atas ini yang saya sebutkan barusan merupakan bentuk tuturan eksplisit performatif karena mempunyai subjek orang pertama, yaitu I, mempunyai verb performatif, yaitu order, dan berbentuk simple present tense. Ada contoh lain selain itu, yaitu I now pronounce you husband and wife. I sentence you to 10 years in prison. I promise to come to your talk tomorrow afternoon. I command you to surrender immediately. Itulah tadi tentang explicit. Sekarang menuju ke implicit. Implicit performatives are performative utterances in which there is no such a verb. Performatif implisit adalah tuturan performatif yang tidak ada verbanya. Implicit performative merupakan tuturan performatif yang berupa kalimat yang tidak mempunyai subjek, tidak memunculkan verba performatif, tetapi secara tidak langsung bertujuan untuk menjelaskan verba performatif. Austin, seperti dikutip oleh Palmer, menjelaskan bahwa pada tuturan yang bersifat implisit performatif, kata kerja aktif seperti berterima kasih atau thanks, berjanji atau promise, meminta maaf, apologize, dan lain-lain tidak muncul. Tuturan tersebut disampaikan oleh penutur kepada penutur secara tidak langsung bertujuan untuk mencapai apa yang telah penutur tuturkan. Contohnya, clean up this table. Contoh lain, leave the room. Contoh tersebut merupakan tuturan implisit performatif karena penutur menuturkan kepada yang lain bahwa penutur secara tidak langsung memerintah. Ada contoh lain seperti surrender immediately. Ada lagi,
I'll come to your talk tomorrow afternoon. Leave me alone, or I'll call the police. Nah, itulah tadi teman-teman kan eksplisit dan implisit performatif. Dan pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang Austin's Felicity Conditions on Performative. Masih di ranah performatif. Well, as already mentioned, it makes no sense to call a performative true or false. Nevertheless, Austin noticed that for a performative to be successful or felicitous, it must meet a set of conditions. Seperti yang telah disebutkan, tidak masuk akal untuk menyebut performatif benar atau salah. Namun, demikian itu, Austin memperhatikan bahwa agar performatif menjadi berhasil atau sangat baik, maka itu harus memenuhi serangkaian kondisi. Berikut ada beberapa kondisi yang bisa kita lihat, yaitu the first in A condition is there must be a conventional procedure having a conventional effect. The circumstance and persons must be appropriate as specified in the procedure. Harus ada prosedur konvensional yang memiliki konvensional. Selain itu, keadaan orang harus sesuai sebagaimana ditentukan dalam prosedur. And point B is the procedure must be executed correctly and completely. Prosedur harus dijalankan dengan benar dan dengan komplit. And the last is C. The point C. Often the person must have the requisite thought, feelings, and intentions as specified in the procedure, and if consequent conduct is specified, the relevant parties must so do. Sering orang tersebut harus memikirkan pikiran, perasaan, dan niat yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam prosedur. Dan jika diperlakukan konsekuen, ditentukan pihak terkait harus melakukannya. Well, if condition A or B are not observed, then what Austin described as misfire take place. Jika di kondisi A atau B tidak diamati, maka apa yang digambarkan Austin sebagai kegagalan yang terjadi. And if condition C is not met, then an abuse is an outcome. Jika kondisi di C tidak terpenuhi, maka penyalahgunaannya adalah hasil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kondisi felicitas ini mengacu pada efektivitas tindak tutur yang digunakan pembicara. Austin mengatakan bahwa dalam menggunakan tindak tutur, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu mengenai tindakan yang sedang diucapkan. Misalnya, ketika seseorang membuat janji kepada orang lain, dia harus memenuhi syarat bahwa mitra tutur atau yang dijanjikan memiliki kebutuhan akan sesuatu yang dijanjikan, dan penutur memang memiliki niat untuk memenuhinya. Kondisi felicitas adalah keadaan ketika ucapan yang dibuat telah memenuhi kondisi yang sesuai, seperti konteks yang sesuai, keberadaan konvensional, otoritas, dan juga ketulusan pembicara. Well, friends, I think that's all about speech act of pragmatics. I hope this video can help you to understanding the material, and I want to say sorry if there are any mistake in my speech and my talk about this. And thank you for watching.
See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.